Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Alhamdulillah. Taib qabla kulli syai' ratibu julusakum wa do'na ada wa dirasiya fi janibikum wal an qalidnani fima aqulu minad du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di sini ada yang ingin menjadi orang sukses? Saya, Bu. Tentunya ya, semua orang pasti ingin menjadi orang sukses. Coba, ada yang bisa nggak menjadikan garis ini menjadi lebih pendek? Yang bisa silakan maju ke depan. Aku, Bu. Masih kurang ya. Coba ada lagi nggak yang mau nyoba? Aku, Bu. Bagus, kamu sangat bijak. Ada yang tahu kenapa ibu bilang dia sangat bijak? Ada yang tahu? Oke. Karena untuk membuat garis pertama menjadi lebih pendek, kita tidak perlu menghapusnya. Kita cukup membuat garis yang lebih panjang. Artinya apa? Ketika kita ingin maju menjadi orang lebih hebat, kita tidak perlu menyingkirkan orang lain. Ketika kita ingin berusaha menjadi lebih tinggi, kita tidak perlu merendahkan orang lain. Dan ketika kita ingin menjadi diri kita menjadi orang sukses, itu bukan berarti pula membuat orang lain lebih jelek. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menjadi orang benar, bukan berarti kita seenaknya menyalahkan orang lain. Karena biasanya orang sukses itu akan selalu mencari jalan, bukan mencari kenyamanan. Paham semua? Paham, Bu. Oke, kita lanjut pada pembelajaran hari ini. Mada darsukun al-an? Darsukun al-an al-lughatul arabiyyah. Tayyib darsukun al-an al-lughatul arabiyyah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas isim isyarah. Ada yang tahu apa itu isim isyarah? Kata tunjuk, Bu. Ya, isim isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjuk suatu benda. Dalam bahasa Indonesia, yang disebut kata tunjuk adalah ini dan itu. Seperti halnya kata tunjuk dalam bahasa Indonesia, isim isyarah juga terbagi menjadi dua kata tunjuk, yaitu kata tunjuk dekat lil qorib dan kata tunjuk jauh lil ba'in. Hadza di sini itu dipakai untuk laki-laki mudzakkar, sedangkan hadhi dipakai untuk perempuan muannas. Contoh, hadza kirtosun. Ma hadza? Hadza kirtosun. Contoh hadhihi Fatimatun. Man hadhihi? Hadhihi Fatimatun. Hal hadhihi Aisyatun? La, bal hadhihi Fatimatun. Begitu pula dengan dalika dan tilka yang artinya itu, kata tunjuk jauh. Seperti halnya dengan hadza dan hadihi, dalika dan tilka juga. Dalika dipakai untuk laki-laki mudzakkar dan tilka dipakai untuk perempuan muannas. Ada yang bisa memberikan contoh dari dalika dan tilka? Fartafayada. Ana, Bu. Zalika babun wa tilka saburatun. Jawabuka sahih. Contoh lain, zalika kursiyun. Ma zalik? Zalika kursiyun. Sedangkan contoh tilka begini. Tilka Maryam. Hal tilka Maryam? Naam, tilka Maryam.
Nah, selain itu, isim isyarah juga ada yang berbentuk mufrad, musanna, dan jama'. Fahim tuh? Ibu izin bertanya, apakah ada tanda yang membedakan antara hadza dan hadihi maupun sebaliknya pada zalika dan tilka? Pertanyaan yang bagus. Tentu terdapat tanda pada hadza hadihi maupun zalika tilka. Tandanya tersebut dilihat dari kategorinya, apakah muzakkar atau muannas. Muzakkar itu menunjukkan nama orang laki-laki dan nama benda tanpa akhiran huruf ta tamarbutoh. Ada yang tahu ta tamarbutoh seperti apa? Bulat ada titik 2 di atas, Bu. Ya, ini dia ta tamarbutoh. Sedangkan muannas itu menunjukkan nama orang perempuan dan juga nama benda dengan akhiran huruf ta tamarbutoh. Jadi bisa dibedakan ya, muzakkar dan muannas. Intinya muzakkar itu tanpa akhiran ta tamarbutoh, sedangkan muannas itu dengan akhiran ta tamarbutoh. Contohnya kata kitabun. Bila menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk, maka menjadi hadza kitabun. Karena apa? Karena kitabun termasuk muzakkar yang tanpa akhiran ta tamarbutoh. Sedangkan contoh yang muannasnya, kata mim sahatun itu termasuk muannas. Kenapa? Karena mim sahatun itu terdapat huruf ta tamarbutoh di akhirnya. Fahim tuh? Bu, kalau penggunaan isim isyarah dan alif lam secara bersamaan, apakah sama maknanya dengan yang hanya memakai salah satu saja? Misalnya, hadza kitabun dengan hadzal kitabun. Bagaimana itu, Bu? Ya, pertanyaan bagus juga nih. Perlu kita ketahui bahwa hadza kitabun dengan hadzal kitab itu beda arti. Hadza kitabun itu artinya ini adalah buku, sedangkan hadzal kitab yang artinya buku ini sebuah kalimat yang kurang sempurna. Buku ini apa? Buku ini kenapa? Hadzal kitab bukan menunjukkan kata tunjuk atau isim isyarah, masih ditanyakan. Gitu ya. Fahim tuh? Fahimna. Baiklah, kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, tugasnya membuat pertanyaan dari hadza hadihi dan zalika tilka, masing-masing 3 pertanyaan. Sedangkan kelompok kedua itu membuat jawabannya dari hadza hadihi dan zalika tilka, masing-masing 3 jawaban juga. Lalu setelah itu, perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu saling bertukar untuk menyempurnakan pertanyaan dan jawaban yang telah kalian buat. Fahim tuh? Izin bertanya, Bu, membuat pertanyaan dan jawabannya itu bebas? Ya, membuat pertanyaan dan jawabannya bebas ya. Setelah itu kalian silahkan gabungkan atau cocokkan pertanyaan dan jawaban yang telah kalian buat. Jika sudah, silakan maju kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memaparkan atau mempraktekkan pertanyaan dan jawaban yang telah kalian sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma hadza? Hadza kursiyu. Man hadza? Hadza zaidun. Hal hadza qalamun? La, bal hadza misbahun. Man hadhihi? Hadhihi Fatimatun. Ma hadhihi? Hadhihi mighrafatun. Hal hadhihi saburatun? Na'am, hadhihi saburatun. Man dhalika?
Dzalika Umar. Hal dzalika Ahmad? La, bal dzalika Umar. Ma dzalika? Dzalika maktabun. Hal tilka ustadatun? La, bal tilka talibatun. Man tilka? Tilka Aisyatun. Ma tilka? Tilka fursyatun. Toyib, asantum. Sepertinya kalian sudah paham semua ya. Untuk itu marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.